hadirin yang berbahagia, acara yang diikuti pada sesi pertama dan pembukaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kita hormati, ibadah puasa merupakan ibadah yang tidak khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi nabi-nabi dan umat-umat Nabi terdahulu juga itu sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Sudah biasa puasa. Selain memang untuk menyegarkan dan menyehatkan tubuh, berfungsi untuk bagaimana pengembalian sel-sel tubuh yang sudah rusak dan penyembuhannya, artinya secara kesehatan yang juga benar bermanfaat, dan itu sudah terbukti dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang bahwa puasa itu memang benar-benar menyehatkan dan bisa membawa kepada kesehatan bagi tubuh kita. Tetapi puasa juga merupakan ibadah, yakni takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tentunya secara syariat ibadah puasa ini merupakan ibadah yang dari semua orang sama, prosedurnya sama, SOP-nya sama, yakni menahan dari al-muftirat yang membatalkan puasa ini min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar, artinya sehari full kita disuruh menahan diri dari membatalkan makan, minum dan seterusnya, sama SOP-nya. Tetapi namanya mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, walaupun SOP-nya sama, tetapi kecepatannya sepertinya berbeda. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah internalisasi dan makna-makna yang terkandung dalam nilai puasa, atau penghayatan kita terhadap nilai puasa. Ini yang bisa membedakan kecepatan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat dari Abdullah bin Umar, yang dimana dijelaskan bunyian Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Di situ dijelaskan, Dr. Muhyiddin Mastu menjelaskan, memberikan syarat pada hadis ini adalah laisal muradu minal ibadati suwaruha wa ashkaruha. Yang dimaksud dari ibadah-ibadah yang kita lakukan atau yang termaktub dalam bunyian Islam, rukun Islam, bangunan Islam itu adalah bukan bentuk dan rupanya atau tipenya, bukan. Walakinnal muradu minha, tetapi yang dimaksud dari ibadah-ibadah kita itu adalah ghayatuha wa ma'aniha, yakni ghayah, tujuan dan sasarannya, wa ma'aniha, dan makna-makna yang bisa kita internalisasikan dalam jiwa kita. Ini yang dimaksud. Jadi kalau kita puasa hanya menahan lapar dan haus dan dahaga, sama dengan puasanya anak yang masih belajar. Yang penting dari bulan itu sampai sore tak makan, selesai, sudah sah. Tetapi makna yang terkandung dan raya belum tentu kita dapat. Yang hari mampu dan hari orang lambut kita enorme betul. Apa sama puasana? Tapi tujuan kan kita enorme. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil daripada puasa kita? Maka disebutkan, dilanjutkan di situ, fala sholata liman lam yanha anil fahsya'i wal munkar. Maka tidak ada makna sholat itu ketika tidak mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Wala syama liman lam yatruk fa'iluhu aw az-zura. Maka puasa tidak akan bermakna pula, kata Muhyiddin Mastu, maka puasa tidak bermakna pula ketika fa'iluhu, kita yang sedang melakukan puasa itu, lam yatruk az-zur, tidak mampu meninggalkan, tidak bisa meninggalkan az-zur. Az-zur itu adalah perbuatan tidak baik, bukan maksiat. Bukan maksiat, bukan, apalagi maksiat. Sudah jelas
az-zur yang tidak baik. Tidak baik menurut agama, tidak baik menurut norma, tidak baik menurut nilai-nilai adat dan seterusnya. Itu kalau kita masih belum bisa meninggalkan yang tidak baik, maka fala makna fi siyamina, tidak ada makna dalam puasa kita. Ini yang dimaksud dengan layak. Benar, betul. La'allakum tattaqun. Semua ibadah kita itu memang tujuannya ketakwaan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memang untuk ketakwaan, takwa yang bagaimana indikasinya dalam puasa. Yang diharapkan dari puasa, takwa yang seperti apa? Yang diharapkan dari sholat, takwa yang seperti apa? Dijelaskan tadi, kalau sholat sudah tanda al-fasya wal munkar. Sasarannya siam puasa adalah kita bisa meninggalkan az-zur, perkataan, perbuatan dan seluruh perilaku yang tidak baik. Jadi ini yang dimaksud dengan ghayatuha wa ma'aniha. Ini yang membuat speed kita lebih cepat kepada Allah. Bukan menahan lapar dan hausnya, tidak. Karena apa yang jelas itu syarat saja. Yang dilihat Allah bukan itunya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya, tidak melihat, Allah tidak melihat itu. Tidak melihat casingnya, tapi yang dilihat Allah itu adalah internalisasinya itu, nilai-nilainya, ma'ani hawa ghayatuha itu. Jadi ketika puasa kita itu betul-betul di saat tarku, meninggalkan semuanya yang tidak baik, maka insya Allah puasa kita adalah puasa yang dapat makna dan nilai-nilai yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan puasa. Jadi puasa, sholat dan seterusnya, mari kita mulai belajar ajar baru bisa ngaoleh hasil dari puasa. Mungkin puasa agumpa, tapi si bisa ngaoleh makna, si bisa ngaoleh maksud ke puasa. Ini kan sebut ajar. Mohon maaf, kita semua, terutama saya pribadi masih belajar menyampaikan hanya apa yang ada di dalam kita. Kita sama-sama belajar bagaimana kita berpuasa, benar-benar batin kita dikuasakan oleh diri kita, bagaimana benar-benar nafsu kita dan keinginan hasrat kita, termasuk ego kita dan seterusnya, itu benar-benar diturunkan, karena puasa kita, artinya puasa bisa mengendalikan betul-betul diri kita. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita untuk bisa memahami makna-makna yang terkandung dalam puasa melalui ilmu dan ilham Allah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah yang benar. Amin ya rabbal alamin. Bi hurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.